Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang korelasi atau keterhubungan astrologi dan kartu tarot. Astrologi adalah salah satu dari cabang ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari perbintangan atau pergerakan planet-planet di Bima Sakti. Astronomi lebih kepada perhitungan, derajat, pergeseran, dan pergerakan. Kalau astrologi lebih mempelajari pengaruh antara pergerakan planet-planet, perbintangan di Bima Sakti dengan kehidupan manusia. Ilmu astrologi tidak hanya mempelajari tentang pergerakan planet-planet atau perbintangan, tetapi juga mempelajari tentang alam. Ilmu astrologi lebih kepada forecast, prediksi, prekognisi, atau ramalan terkait tentang hal-hal yang akan terjadi akibat situasi saat ini dan masa lampau. Digunakan untuk memprediksi fase atau peradaban kehidupan manusia, gejala alam seperti bencana alam, atau pergantian musim kemarau, hujan, musim semi, musim salju, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ilmu astrologi ada banyak. Yang paling umum yang sering kita temui di media ada 3. Yang pertama, Western Astrology, berasal dari barat. Seperti pembacaan zodiak, Aries, Taurus, Gemini, dan lain sebagainya. Yang kedua, astrologi China, berasal dari China, yang menggunakan nama-nama hewan untuk shio kerbau, shio ayam, shio ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah astrologi Vedic, berasal dari India. Semua cabang ilmu astrologi umurnya ribuan tahun karena sejak lama di peradaban lampau dipergunakan oleh manusia untuk kepentingan kehidupan manusia. Untuk Western Astrology, perhitungannya lebih kepada titik derajat muncul dan tenggelamnya matahari. Dalam Western Astrology, posisi Sun seorang manusia cukup penting untuk mengetahui prediksi kehidupannya saat ini dan di masa akan datang. Namun kalau untuk Vedic Astrology, perhitungannya melalui titik muncul dan tenggelamnya bulan. Maka moon dari seorang manusia atau disebut dengan rasi dalam Vedic Astrology itu cukup penting. Untuk China Astrology atau Feng Shui, lebih mementingkan elemen dari seorang anak yang lahir dikorelasikan dengan elemen alam. Misalnya, di mana anak itu lahir, apakah di tempat yang lebih banyak elemen bumi, tanah, atau elemen air, dan anak itu lahir di waktu jam yang lebih dominan elemennya apa, kemudian dikorelasikan lebih tinggi elemennya yang mana, dan ada perhitungan secara spesifik dari China Astrology. Untuk Western Astrology dan Vedic Astrology memiliki kemiripan, hanya saja nama-namanya yang berbeda. Misalnya North Node di Western, kalau di Vedic Astrology itu Rahu. South Node di Western, kalau di Vedic Astrology itu Ketu. Untuk nama-nama zodiak juga berbeda-beda. Jika dalam Western kita mengenal nama-nama zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, maka dalam Vedic Astrology dikenal dengan nama Mesha, Vrisabha, Mituna, Karkata, Simha, Kanya, Tula, Vrishchika, Danus, Makara, Kumbha, dan Meena. Pada Vedic Astrology juga ada istilah 27 naksatras, yaitu memperhitungkan elemen tingkat spiritualitas seorang manusia. Jika dalam Western Astrology hanya memunculkan satu bagan chart, yaitu berbentuk lingkaran, berbeda dengan Vedic Astrology. Dalam Vedic Astrology, satu orang manusia saja dengan data kelahiran yang akurat bisa memunculkan hampir 1000 chart, prosesi aspek kehidupan manusia yang dibaca. Dan mempelajari satu chart saja itu butuh waktu yang cukup lama. Itu sebabnya untuk belajar Vedic Astrology kita tidak akan pernah bisa lulus. Saya sendiri hanya mengetahui beberapa chart yang umum saja. Chart paling penting dalam kehidupan manusia adalah Lagna Navamsha, Hora, Sastyamsa, Drekana, Dasamsa, dan lain sebagainya juga cukup penting. Kalau kita menggunakan aplikasi itu juga tidak akan memunculkan hampir 1000 chart. Paling hanya ada 15 chart saja.
dan itu yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Untuk chart lainnya masih menggunakan kitab, yaitu orang-orang yang ahli dalam memperhitungkan atau membaca ilmu Vedic Astrology ini. Sepanjang informasi yang saya dapatkan, baik itu dari artikel, buku, atau video-video yang saya tonton dari ahli-ahli astrologi, tidak ada satu astrologi forecast pun yang mengatakan bahwa prediksi masa depannya itu tepat. Semuanya menyerahkan kepada Tuhan tentang kehidupan masa depan seorang manusia ataupun tentang akhir dari alam ini. Semua pembaca astrologi menyimpulkan bahwa takdir adalah ketentuan Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Namun, ada hal-hal yang bisa dilakukan manusia sebagai remedis atau penyembuhan dari takdir manusia itu. Itu sebabnya manusia yang ingin mempelajari ilmu astrologi harus benar-benar mengalami spiritual awakening atau kebangkitan secara spiritual. Kalau manusia itu belum mengalami spiritual awakening, orang itu tidak akan bisa membaca ilmu astrologi. Pasti pikiran manusia itu akan digelayuti rasa takut, rasa cemas, dan adanya penolakan-penolakan dari pikiran dan batin. Kajian dari ilmu astrologi adalah persepsi, yaitu pemahaman dari asumsi seorang manusia dalam melihat apa yang dia presentasikan. Maka mindset seorang pembaca astrologi atau seorang astrologer harus benar-benar luas. Seorang manusia itu harus bisa melepaskan hal-hal yang menjadi dominan di dalam dirinya. Misalnya harus lepas dari rasa marah, harus lepas dari segala kepentingan, harus lepas dari emosi, lepas dari rasa takut, dan membuka diri menerima apa yang dia lihat, agar asumsinya bisa benar-benar akurat. Misalnya nih, seorang astrologer membaca chart dari seseorang yang dia nggak sukai, ada sedikit ego di dalam dirinya terhadap orang yang ingin dia baca, maka hasil bacaannya akan lebih ke arah negatif atau lebih ke arah hal-hal yang ingin dia lihat, berdasarkan rasa sentimental yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya harus benar-benar murni dari semua perasaan ego, keangkuhan, dan kesombongan. Socrates mengatakan, seorang manusia yang berilmu tidak bisa dikatakan cerdas apabila dia tidak bisa mengalahkan kesombongannya. Plato mengatakan ilmu yang paling tinggi adalah rendah hati. Socrates dan Plato adalah ahli filsuf. Filsuf adalah filsafat yang sangat erat kaitannya dengan spiritualitas. Vedic Astrology masih 3 tahun belakangan ini saya ketahui dan saya pelajari. Sementara kalau Western Astrology ya sejak remaja saya sudah mengetahui, namun hanya berbatas pada zodiak yang saya sebutkan tadi ya, dari Aries sampai ke Capricorn, Pisces, dan lain sebagainya. Kartu tarot pun saya sudah mengenalnya sejak remaja, namun dulu saya masih mengenal kartu tarot dan bacaan dari Lenormand. Awakening saya yang saya rasakan cukup besar mempengaruhi perubahan dalam kehidupan saya di tahun 2019. Namun gejolaknya sudah saya rasakan di tahun 2017. 2 tahun menuju 2019 saya mengalami hempasan kehidupan dan menuntut saya untuk berubah secara totalitas dari gaya hidup dan juga penerimaan terhadap takdir. Uniknya, saya sama sekali tidak pernah meminta seorang rider membacakan ramalan melalui kartu tarot untuk saya. Tetapi saya memilih untuk membeli kartu tarot dan mempelajarinya sendiri saat itu. Karena saya merasa hanya saya yang mengetahui tentang perjalanan kehidupan saya dan saya yang mengetahui apa yang saya rasakan. Itu juga adalah salah satu bentuk penolakan dari diri saya. Ketika saya memiliki kartu tarot dan saya mempelajarinya di rumah, tentunya orang-orang di rumah yaitu keluarga saya melihat saya memegang dan menggunakan kartu tarot. Dan terlihat adanya penolakan dari keluarga saya. Di situ saya pelan-pelan mendapatkan pencerahan-pencerahan bahwa ketika saya menolak, maka orang lain juga menolak. Di situ saya belajar tentang bagaimana kehidupan manusia, pola pikir, dan juga alam bawah sadar seorang manusia. Jadi, saya rider tarot yang bukan berasal dari penggemar bacaan kartu tarot, tetapi saya rider yang memang menemukan takdir saya sebagai rider tarot. Karena orang pertama yang membacakan kartu tarot untuk diri saya adalah diri saya sendiri.
Sebelum saya membuka channel YouTube, saya memang melihat atau menonton bacaan-bacaan kartu tarot di YouTube, dan saat itu masih sedikit banget video-video di YouTube tentang kartu tarot. Lebih banyak bersumber dari luar negeri. Pertanyaan saya saat itu bukan tentang bagaimana tarot reader itu membaca kartu tarot, tetapi pertanyaan yang muncul kuat banget di dalam diri saya adalah, apa dasarnya kartu tarot itu bisa membaca kehidupan manusia? Disitulah saya mulai mencari, selain kartu tarot, apa hal-hal yang keterhubungannya dengan kartu tarot, dan saya menemukan astrologi. Disitulah saya mengarah mempelajari astrologi yang pertama kali, Western Astrology. Ketika saya mempelajari Western Astrology, mentok, karena ya hanya sampai di sana. Walaupun sumbernya banyak, tetapi mentok, stagnan. Banyak aspek di dalam kehidupan manusia yang tidak terbaca di Western Astrology. Kemudian kita tahu lah ya, sistem googling dan juga sistem YouTube, ketika kita membuka suatu tema, maka akan muncul video-video atau berita-berita lain yang temanya berhubungan dengan apa yang kita baca. Disitulah bermunculan video atau bacaan-bacaan di googling tentang Vedic Astrology. Ketika saya melihat, ini apa? Kemudian saya mempelajarinya melalui sumber-sumber dan informasi-informasi. Nggak tahu kenapa, ini juga saya rasakan suatu keajaiban. Saya merasa mudah banget mempelajari Vedic Astrology. Saya merasa tidak asing dengan nama-nama yang disebutkan. Kemudian saya juga tidak asing dalam peletakan planet-planet yang ada di dalam chart Vedic Astrology. Dalam membaca chart Vedic Astrology, tanpa disadari, seorang pembaca Vedic Astrology membuka atau mengaktifkan cakra mata ketiga. Setiap asumsi, perspektif pembaca Vedic Astrology pasti berbeda-beda, tergantung dari sisi perspektif mana seorang pembaca itu menyimpulkannya. Itulah sebabnya tadi saya katakan, seseorang jika ingin membaca chart Vedic Astrology harus benar-benar sudah awaken secara spiritual. Bagaimana tidak, di Vedic Astrology, percaya atau tidak percaya, semua kehidupan kita terpampang nyata. Di masa lalu, saat ini, rahasia tersembunyi, kelemahan, kekuatan, dan bahkan hari sialnya kita yang disebut dengan kematian pun terlihat di Vedic Astrology. Tetapi, sekali lagi saya katakan, semua pembaca Vedic Astrology semuanya mempercayai bahwa takdir kematian hanyalah milik Tuhan. Karena basic saya adalah ilmu pengetahuan umum dan ilmu logik, saya juga menyukai ilmu filsafat, hukum, dan ini membawa pemikiran atau mindset saya bekerja untuk mencari tahu korelasi antara tarot dan juga astrologi. Saya tidak mau tenggelam dalam asumsi ilusi saya hanya dengan membaca kartu tarot, sehingga saya mempelajari Vedic Astrology karena korelasinya sangat kuat. Dalam membaca kartu tarot harus memiliki pengetahuan astrologi dan ilmu perbintangan. Sebab kalau dikaji di peradaban masa lampau pun, para peramal yang menggunakan kartu tarot, semuanya mengetahui tentang ilmu perbintangan dan astrologi. Semuanya mengetahui tentang hukum alam, energi alam. Di zaman modern saat ini justru banyak berkembang pembaca kartu tarot yang tidak mengetahui astrologi atau bahkan tidak memiliki minat sama sekali untuk mempelajari astrologi. Atau banyak peramal-peramal yang menggunakan Western, misalnya Aries, Taurus. Jika Taurus maka sukanya begini, jika Aries maka sukanya begini. Itu tidak ada dasarnya. Mereka hanya mengetahui kulit luarnya saja, tetapi tidak mengetahui hal-hal terdalam tentang perbintangan dan zodiak. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tidak perlu terlalu mengikuti yang seperti itu. Kalau bisa pelajari lebih dalam tentang zodiaknya kamu, lebih dalam lagi agar kamu mengetahui tentang karakter kamu sesungguhnya. Karena dalam Vedic Astrology dipercayai bahwa manusia memiliki 12 zodiak. Jika asendannya adalah Aries, bisa saja sunnya adalah Scorpio, moonnya Capricorn. Bisa saja Venusnya ada di Virgo, Jupiternya ada di Sagittarius, dan lain seterusnya. Setiap manusia hanya terbalik-balik posisi asendan sun dan moonnya. Jadi karakter manusia yang sesungguhnya adalah karakter yang dijelaskan dalam ilmu astrologi secara detail, bukan orang-orang yang hanya mengetahui secara kulit luarnya saja. Kerugiannya bagi kita yang mempercayai peramal-peramal yang tidak mengetahui astrologi adalah kita akan mandek dalam mempercayai petunjuk-petunjuknya.
karena mereka hanya mengatakan sesuai dengan asumsi dan pengetahuannya yang terbatas. Seyogyanya, peramal-peramal seperti itu harus lebih belajar lagi tentang astrologi agar apa yang dia ketahui lebih mendalam dan mendasar. Seperti halnya saya yang dulu nggak mau mentok di kartu tarot, tetapi saya ingin mencari lebih dalam lagi tentang dasar-dasar korelasi antara tarot dan astrologi. Simpelnya, membaca kartu tarot membutuhkan pengetahuan astrologi, tetapi membaca astrologi tidak butuh pengetahuan membaca kartu tarot. Kartu tarot dibaca menggunakan energi. Ketika seseorang nge-shuffle kartu tarot, kemudian memilih kartu-kartu di antara sekian banyak kartu itu, maka kartu-kartu yang dipilih menurut dari energi seseorang itu. Namun, jika seorang rider tarot membaca kartu tarot sudah menggunakan energi supranatural, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ditonton tentang makna spiritual dan supranatural. Sedikit saya jelaskan, pembaca kartu tarot mempergunakan energi spiritual yang sudah dimodifikasi tanpa bantuan entitas lain di luar dari dirinya, selain dirinya dan alam, dengan izin Tuhan tentunya, untuk dibacakan kehidupannya dari kartu tarot. Pembaca kartu tarot harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu kehidupan, filsafat, pengalaman dari dirinya sendiri maupun pengalaman orang lain. Pembaca kartu tarot tidak boleh memiliki mindset yang sempit. Pembaca kartu tarot harus berani dalam mengungkap apa yang harus diungkap, tetapi tidak semua apa yang diketahui boleh dikatakan. Sebab ada etika yang harus dijaga dalam membaca kartu tarot, dan ada hukum alam serta hukum karma yang harus digenggam oleh pembaca kartu tarot. Jika kita ingin membaca kehidupan kita dengan kartu tarot tanpa menggunakan rider tarot, ya tanpa personal reading, maka konsepnya sama, kita harus membersihkan diri kita dari segala apapun yang menekan kehidupan kita, agar kita tidak berasumsi tentang hal-hal yang akan terjadi. Agar pembacaan kita tetap bisa menunjukkan hal-hal yang akan terjadi pada diri kita. Bukan justru menunjukkan hal-hal yang kita takutkan. Saya sendiri sangat jarang membaca energi saya melalui kartu tarot. Ada yang mengatakan pembaca kartu tarot tidak akan bisa meramal dirinya sendiri. Saya bisa, tetapi saya juga tidak mau terlalu sering membaca apa yang akan terjadi pada diri saya. Bahkan dalam Vedic astrologi pun, saya tidak terlalu dalam untuk menyelami prosesi kehidupan saya. Karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun jalan hidup saya ke depan, ya sudah. Karena manusiawinya diri saya akui kelemahan saya ketika saya mengetahui hal-hal yang tidak saya inginkan, misalnya pasti secara manusiawi saya ingin menghindarinya. Di titik saya saat ini, saya tidak ingin menghindari apapun yang datang dalam kehidupan saya. Mungkin ini adalah makna dari awakening saya. Saya bertemu dengan takdir saya di rider tarot ketika saya tidak lagi ingin menolak ataupun menghindari takdir saya. Tidak semua orang-orang yang personal reading dengan saya terima. Ketika ada penolakan di dalam batin saya, maka saya akan menolak orang yang mengajukan personal reading dengan saya. Dan tidak semua solusi atau bimbingan yang saya berikan menggunakan kartu tarot. Seperti tadi yang saya katakan, ada ilmu perbintangan atau astrologi yang bisa digunakan tanpa menggunakan kartu tarot. Dan selain itu, melalui pengalaman dan juga pengetahuan saya, bisa saja saya memberikan saran kepada orang yang meminta saran kepada saya tanpa menggunakan astrologi dan tarot. Pada prinsipnya, ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, jangan tentukan apa yang harus diberikan orang itu untuk menolong kita, tetapi kita minta saja agar kita dibantu. Orang itu akan tahu apa yang ingin dia berikan untuk membantu kita. Pembaca kartu tarot pun harus terus belajar dan belajar dari pengalaman kehidupan orang-orang yang dibaca olehnya. Petunjuk kehidupan bisa kita dapat dari mana saja, termasuk juga pembaca kartu tarot yang sering mendapatkan petunjuk dari klien yang dibacakan olehnya. Untuk teman-teman penikmat kartu tarot, benar jika teman-teman menyikapi kartu tarot secara positif, dan kalaupun ada hal-hal negatif, itu cukup teman-teman tepis. Tidak perlu dibawa ke dalam hati. Tetapi cukup mengetahui, seperti halnya kita berbicara dengan 5 orang yang memiliki background pendidikan berbeda-beda, ya kita dengarkan.
perspektifnya apa, pendapatnya apa, tetapi tidak semuanya harus kita follow. Hanya satu yang kita follow yang mana sesuai dengan pemikiran kita. Atau kita bisa tidak mengikuti semuanya dan kita mengikuti apa yang kita pikirkan, itu juga boleh-boleh saja. Setidaknya ketika kita lebih banyak mendengar, maka kita akan lebih banyak diam. Dalam diam, kita akan menelaah informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Bagi teman-teman yang tidak mengerti membaca kartu tarot, jangan dipaksakan untuk membaca kartu tarot. Memiliki kartu tarot saja pun sudah menyimpan energi, karena di dalam kartu tarot itu ada banyak gambar-gambar. Di dalam gambar bisa tersimpan spirit atau energi, entitas asing. Ketika kita menyimpannya, maka kita memberikan sarang atau tempat untuk entitas asing. Jika teman-teman tidak memiliki pelindung atau proteksi atau tidak memiliki karma untuk ke sana, maka lebih baik jangan. Cukup pelajari astrologi saja, saya pikir itu sudah sangat cukup untuk memberikan petunjuk dalam kehidupan teman-teman semua. Teman-teman bisa menggunakan Western astrologi, Vedic astrologi, atau Feng Shui dari astrologi China. Silakan yang mana saja. Semuanya tergantung kepercayaan masing-masing. Saya pikir cukup sampai di sini teman-teman. Lain waktu saya akan share video-video terbaru dengan pembahasan-pembahasan terbaru atau lanjutan dari pembahasan ini. Jadi jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa.